Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Valentan Samosir, NIM 251011199. Pada kesempatan di pertemuan ke-10 kali ini akan dibahas mengenai STL, yaitu vektor dan list. Pengertian dari STL. STL atau Standard Template Library adalah pustaka standar pada bahasa pemrograman C++ yang menyediakan berbagai kontainer, algoritma, dan iterator untuk membantu pengolahan data. Dengan adanya STL, dari programmer itu tidak perlu membuat struktur data dari awal, sehingga proses pembuatan program menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Contohnya itu ada vektor, list, queue, dan stack. Lalu, apa itu vektor? Vektor ini adalah salah satu kontainer pada STL yang bekerja seperti array dinamis. Ukuran vektor dapat bertambah atau berkurang secara otomatis sesuai jumlah data yang disimpan. Vektor banyak digunakan karena memiliki akses indeks yang cepat, sehingga mempermudah pengambilan data tertentu. Operasi umum di dalam vektor itu ada pushback, popback, add, dan size. Di sebelah kanan terdapat contoh kode dari cara membuat, mengisi, dan menampilkan isi vektor. Lalu, apa karakteristik dari vektor? Vektor memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, akses indeksnya cepat. Yang kedua adalah penambahan atau penyisipan elemen di akhir itu efisien. Ketiga, tidak efisien untuk penyisipan atau penghapusan di tengah atau di awal. Nah, vektor tadi sangat cocok digunakan saat program tuh membutuhkan akses data yang secara cepat karena menggunakan indeks. Namun, vektor kurang efisien apabila sering dilakukan penyisipan atau penghapusan data di bagian tengah, karena elemen lainnya otomatis harus bergeser. Selanjutnya ada list. List adalah kontainer STL juga yang menggunakan struktur double linked list. Setiap elemen pada list itu saling terhubung dengan elemen sebelumnya dan sesudahnya menggunakan pointer. Jadi dia memiliki 2 pointer. Karena itu, list lebih fleksibel dalam proses penambahan atau penghapusan data. Contoh operasi umum list adalah push front, push back, insert, erase, sort, reverse. Karakteristik dari list, yang pertama, dia tidak mendukung akses indeks langsung. Lalu kedua, dia efisien untuk operasi penyisipan dan penghapusan di mana saja karena dia memiliki pointer penunjuk tadi ya. Ketiga, menggunakan memori lebih besar karena menyimpan pointer ke elemen sebelum dan sesudahnya memori. Pointer itu memakan memori. List ini tidak mendukung akses indeks langsung seperti vektor, sehingga pencarian data membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun, list lebih efisien untuk operasi penyisipan dan penghapusan data karena dia tidak perlu menggeser elemen lain. Di dalam studi case yang pertama, ini adalah mengenai implementasi STL list dan vektor. Di dalam program ini dibuat sebuah list yang bernama daftar nilai yang berisi beberapa vektor, di mana setiap vektor ini menyimpan kumpulan nilai dari masing-masing siswa. Ada siswa 1, 2, hingga 3. Program lalu di sini disiapkan variabel siswa dengan nilai awalnya itu dibuat 1 untuk dijadikan sebagai nomor urut ya dalam menampilkan data siswa. Lalu selanjutnya dijalankanlah loop. Ada 2 loop. Di sini loop pertama itu untuk mengakses setiap vektor di dalam list. Lalu dia akan nampilin teks seperti siswa 1, siswa 2 gitu. Dan seterusnya. Lalu di setiap vektor program akan jalanin loop yang kedua, berfungsi untuk mengambil dan menampilkan setiap nilai integer milik siswa secara berurutan. Setelah seluruh data ini pada list dan vektor selesai diproses dan ditampilkan, program diakhiri dengan return 0. Kita bisa melihat di output dari siswa 1, 2, 3 beserta dengan nilai-nilainya. Selanjutnya adalah pembahasan praktikum. Pada praktikum yang pertama, kita akan memulai dari mengimport library IOStream, lalu vektor, ini untuk menggunakan struktur data vektor tadi ya. Setelah itu kita gunakan using namespace std,
Nah, di dalam fungsi main, kita akan buat sebuah vektor bernama angka dengan tipe integer yang langsung diisi beberapa nilai awal, yaitu 5, 15, 25, 35, dan 45. Vektor ini tuh berfungsi untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel dengan urutan indeks dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu berikutnya, kita akan akses elemen vektor ya menggunakan indeks. Baris angka indeks 0 ini digunakan untuk mengambil elemen pertama, yaitu 5. Lalu, angka .add2 yang 2 ini digunakan untuk mengambil elemen ketiga, yaitu 25. Lalu, metode add itu berfungsi ya, dia punya fungsi yang sama seperti indeks biasa, tetapi dia lebih aman karena apa? Karena dapat memeriksa batas indeks. Setelah data berhasil diakses, program melakukan modifikasi isi vektor. Baris angka 1 sama dengan 20 ini akan mengubah elemen kedua yang sebelumnya bernilai 15 menjadi 20. Kemudian angka .add3 ini sama dengan 40 akan mengubah elemen keempat dari yang sebelumnya 35 jadi 40. Nanti perubahannya itu akan langsung tersimpan di dalam vektornya. Nah, pada bagian akhir ini, di programnya akan nampilin seluruh isi vektor setelah dimodifikasi lewat pengulangan for each. Nanti setiap elemen di dalam vektor akan disimpan sementara dulu ke variabel yang bernama nilai, lalu ditampilkan satu persatu ke layar, dan hasil akhirnya atau outputnya itu isi vektor berubah menjadi 5, 20, 25, 40, dan 45. Oke, berikutnya ada program yang menggunakan container list. Di sini kita mengimpor library IOStream, terus kita import juga library list, container list, untuk gunain struktur data listnya. Setelah itu kita gunain juga using namespace std. Nah, di dalam fungsi utamanya kita akan membuat sebuah list yang bernama nama dengan tipe datanya string. Di sini list itu masih kosong ya, dan belum ada elemen. Nah, list ini tuh berbeda sama array karena kalau list itu ukurannya bisa bertambah secara dinamis selama program itu berjalan. Selanjutnya, program menambahkan data ke dalam list menggunakan fungsi pushback. Ada yang dimasukkan, pushback data Electra, lalu ada Steffi dan Carla. Nah, mereka ini ditambahkan kan satu persatu. Nanti si Electra akan masuk duluan, jadi dia yang pertama, kedua si Steffi, dan Carla yang terakhir. Fungsi pushback itu selalu menambahkan elemen baru di akhir list, jadi dia menambahkannya dari belakang gitu. Setelah semua data dimasukkan, program menampilkan output tulisan isi list ini menggunakan perulangan for each untuk membaca seluruh elemen di dalam list. Nanti setiap data sementara itu disimpan ke variabel n, lalu ditampilkan satu persatu ke layar sesuai urutan penyimpanannya. Pada akhir program, output yang tampil itu Electra, Steffi, dan Carla. Saya rasa sekian saja pembahasan materi STL, yaitu vektor dan list. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.